Halo semuanya, gue Mikael dari Gadget Apa, dan di video kali ini gue pengen berbagi pengalaman gue menggunakan satu buah perangkat dari Huawei, yaitu Huawei Mate 20 Pro. Pada bulan Oktober 2018 kemarin, Huawei sempat menyelenggarakan acara launchingnya Mate 20 series di London, yang acara itu kebetulan dihadiri oleh teman-teman saya, yaitu Reza dan Wisnu. Singkat cerita, sepulangnya mereka dari London, gue sempat icip-icip sedikit si Mate 20 Pro ini. Dan kesan pertamanya itu ya, kameranya itu emang keren, 3 kamera dan keren semuanya. Cuman ya karena keterbatasan waktu, gue berpendapat ya 3 kameranya itu bagus. Ya terus apa? Kemudian pada bulan Desember 2018, Huawei membawa Mate 20 series ke Indonesia, tepatnya itu Mate 20 dan Mate 20 Pro. Dan gue berkesempatan mencoba menggunakan device ini selama 2 mingguan. Pertama kali gue pegang HP ini, kesannya tuh, kok kayaknya gue pernah megang nih HP ya? Feel-nya tuh sama kayak device apa ya? Yep, feel HP yang ini gue rasakan di 2 device. Yang pertama itu di Samsung Galaxy S9 Plus dan yang kedua adalah di Huawei Mate 20 Pro ini. Bentuknya yang tipis, memanjang, serta memiliki lengkungan di bagian depan dan belakang, membuat perangkat ini tuh enak banget digenggam. Iya, walaupun kalau ngomongin soal penggunaan satu tangan itu kayaknya agak mustahil ya, karena ini tuh cukup panjang. Tapi kalau mau pakai satu tangan juga bisa dengan menggunakan mode one-handed UI. Displaynya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,39 inci beresolusi QHD+, dengan rasio layarnya itu 19,5:9, dengan notch, yang notch-nya itu bisa disembunyikan di menu pengaturan. Layarnya sendiri juga sudah disertai dengan Gorilla Glass 5 dan lapisan oleophobic yang bikin feels-nya itu di jari licin banget. Panel AMOLED ini juga nyaman dilihat di bawah terik sinar matahari. Bagian belakangnya, ini tuh yang varian warna biru dan mungkin di video itu nggak gitu kelihatannya, tapi ini ada teksturnya sendiri yang bikin ponsel ini tuh nggak gitu licin di tangan dan lebih tahan bekas sidik jari. Lalu yang bikin ponsel ini nyaman digenggam itu adalah bagian lengkung di depan dan belakangnya. Feels yang sama yang ada pada Samsung Galaxy S9 maupun S9 Plus. Menggunakan 3 kamera, Huawei Mate 20 Pro ini menempatkan kamera plus LED flashnya itu secara mengotak, yang katanya ini terinspirasi dari desain lampu mobil sport. Masalah konektivitas, Mate 20 Pro memberikan konektivitas yang cukup lengkap. Ada USB Type-C, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, serta ada port inframerah yang bisa kamu gunakan untuk dijadikan remote control darurat. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi buat gue port inframerah ini justru jadi nilai lebih. Chipsetnya sendiri menggunakan Kirin 980 dengan arsitektur teknologi 7 nanometer yang merupakan arsitektur teknologi termutakhir saat ini. Ditemani dengan RAM 6GB dan kapasitas penyimpanan internal itu 128GB yang masih bisa ditambah lagi dengan memory card nano SD hingga 512GB. Semua ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 4200 mAh yang dibekali teknologi supercharge dari Huawei. Selama kira-kira 2 minggu menggunakan perangkat ini, gue cukup terkesan dengan apa yang bisa dilakukan oleh Huawei Mate 20 Pro ini. Terutama pada bidang desain, feels-nya di tangan, hingga kemampuan kameranya. Berbekal baterai 4200 mAh, gue bisa melewati waktu seharian bersama ponsel ini dengan mudah. Dan rata-rata penggunaan gue menggunakan ponsel itu ya sekitar 1,5 hari hingga harus dicas kembali. Dan buat urusan charging yang nggak usah ditanya lagi, dengan teknologi supercharge Huawei yang bisa memberikan daya hingga 40 watt, HP ini tuh bisa diisi dari 10% hingga 100% dalam waktu 1 jam saja. Di ponsel ini juga ada performance mode, di mana bisa meningkatkan skor Antutu dari 220 ribuan menjadi 270 ribuan. Tapi dengan efek samping, yaitu efek sampingnya baterai yang lebih boros hingga panas device yang berlebih. Saran gue sih nggak usah gunakan performance mode ini, karena itu tanpa performance mode juga sudah cukup bagus performanya. Memiliki baterai ponsel yang cukup besar, Huawei juga menyematkan teknologi baru di ponselnya ini, yaitu teknologi reverse wireless charging. Dengan mode ini, Mate 20 Pro bisa dijadikan power bank untuk mengisi ponsel lain secara wireless. Bekerja sama dengan Leica, Mate 20 Pro memiliki 3 kamera belakang dengan konfigurasi 1 kamera ultrawide 20MP f2.2, kamera 40MP wide angle f1.8, dan kamera tele 8MP f2.4 3 kali telefoto dengan OIS. Memiliki lensa ultrawide tentu saja merupakan kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh ponsel ini. Foto-foto jadi lebih bervariasi dan hasilnya juga memuaskan. Enggak heran kalau kamu jadi lebih sering berfoto-foto menggunakan ponsel ini. Selama pemakaian gue, hasil foto ketiga kameranya ini tuh cakep ya. Dan yang cukup mengejutkan mungkin di lensa telenya yang bisa hybrid optical zoom hingga 5 kali. Hasil zoomnya juga masih bisa menampilkan detail yang masih cukup bagus.
Mode yang ada di pengaturan kamera ini juga sudah cukup banyak, dari mode aperture hingga mode pro. Tapi yang paling sering terpakai mungkin mode foto aja sih kalau di gue. Ponsel ini juga memiliki teknologi AI, jadi bisa membantu menentukan scene apa di depan kamera dan mengoptimalkan hasil fotonya. Untuk selfie-nya, ponsel ini disematkan kamera 24 megapiksel f2.0 yang mampu menangkap foto hingga resolusi Full HD, yang bisa dikreasikan lagi dengan efek bokeh, beautify, dan efek cahaya. Urusan video, ponsel ini bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Selain itu, ada pilihan lain semisal Full HD+, Full HD 60 fps, Full HD dengan rasio 18.9 dan rasio 21.9, hingga HD 720, dan hanya di resolusi ini, efek beautifikasi itu bisa diaplikasikan. Memang, saat di resolusi lain itu ada icon beautifikasinya juga. Tapi, ketika digunakan, secara otomatis resolusi akan berubah ke 720. Dan kamu harus menggantinya secara manual di menu settings bila ingin ke resolusi lain. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depan Huawei Mate 20 Pro yang bisa merekam hingga resolusi Full HD Plus dan di resolusi Full HD-nya. Dan ya, seperti inilah hasil rekamannya. Bagaimana menurut kalian? Dan tangan gue ini udah mentok ya, tangan gue udah mentok sampai ujung dan cukup banyak cropnya sih. Seperti inilah kira-kira hasilnya. Apakah cocok digunakan untuk vlog? Ya, kita lihat dulu suaranya nanti seperti apa. Oke, kita coba hasil kamera belakangnya. Ya, dan inilah hasil rekaman kamera belakang Huawei Mate 20 Pro. Dan cukup stabil ya. Ini kayaknya oke. Menggunakan satu tangan doang. Dan ya, ini gue berjalan dengan cukup bergoyang-goyang ria. Tapi hasilnya di sini kayaknya stabil banget. Dan beginilah hasilnya di keadaan siang hari, kondisi cukup ramai di pinggir jalan, trotoar. Ya, gimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Urusan security-nya, Mate 20 Pro ini menggunakan teknologi Face Unlock yang canggih dan in-display fingerprint scanner yang cukup responsif dan cukup cepat. Hanya saja dalam pengaplikasiannya sepertinya akan lebih sering terpakai untuk Face Unlock-nya, karena Face Unlock-nya ini sudah cukup cepat. Huawei juga menyematkan teknologi High Vision dan High Touch. Dengan High Vision, kamu bisa mendeteksi benda apa yang ada di depan kamera kamu, bahkan bisa diarahkan ke website penjualannya, menerjemahkan tulisan, hingga scan QR Code. Dengan High Touch, kamu bisa mencari benda yang sama seperti yang difoto dengan meletakkan 2 jari di atas foto tersebut. Hilangnya jack 3,5 mm mungkin sudah menjadi hal yang lumrah di ponsel flagship. Begitu pula yang terjadi di Mate 20 Pro ini. Hanya saja di Mate 20 Pro ini, lubang keluaran speakernya itu disatukan dengan port USB Type-C. Meskipun memiliki konfigurasi stereo speaker, suara yang dihasilkan dari ponsel ini tuh bisa terbilang cukup kecil apabila dibandingkan dengan flagship lainnya. Dan apabila digunakan bermain game, lubang speakernya ini akan cukup sering tertutupi oleh tangan. Oke, gue rasa sekian untuk video kali ini. Silahkan klik like bila kamu suka video ini atau klik dislike bila kamu nggak suka video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Gue Mikael dari Kecil Tepa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.